Jangan menyimpan semua telur dalam satu keranjang. Begitu kata Warren Buffett, salah satu investor paling sukses di dunia. Kutipan ini bukan hanya berlaku dalam investasi saham, tetapi juga relevan saat kita membicarakan soal menabung emas di era modern seperti sekarang. Di tengah berbagai pilihan instrumen keuangan digital yang makin canggih dan menggiurkan, muncul satu pertanyaan yang kerap dilontarkan. Masih yakin zaman sekarang mau nabung emas? Sebuah pertanyaan yang terdengar sederhana, namun sebenarnya memuat banyak pertimbangan logis maupun emosional di baliknya. Dalam dunia yang bergerak cepat dan penuh inovasi, emas tampaknya menjadi pilihan yang klasik, bahkan mungkin dianggap kuno oleh sebagian orang. Tapi benarkah emas sudah tak relevan lagi? Zaman dulu, emas dianggap simbol kekayaan, lambang kemakmuran, dan pelindung nilai terbaik saat ekonomi tak menentu. Orang tua kita percaya, kalau punya emas, maka kita punya jaminan untuk masa depan. Bahkan hingga hari ini, di banyak budaya, emas tetap dijadikan warisan yang sangat berharga. Namun sekarang, di tengah era cryptocurrency, reksadana online, saham digital, dan berbagai jenis aset yang bisa dibeli hanya lewat sentuhan jari di aplikasi, emas mulai dianggap kurang fleksibel. Banyak orang, terutama generasi muda, lebih memilih aset yang bisa memberikan return lebih tinggi dalam waktu singkat. Tapi, apakah itu berarti emas sudah tak layak lagi dipertimbangkan? Di balik kemajuan teknologi finansial yang memanjakan kita dengan berbagai kemudahan, menabung emas justru menawarkan keunikan tersendiri. Ia tidak mengikuti tren naik turun seperti saham yang bisa anjlok hanya karena rumor pasar. Ia juga tidak mudah dimanipulasi seperti beberapa mata uang digital yang belum sepenuhnya stabil. Emas, justru karena ketenarannya yang tua dan usangnya yang abadi, menyimpan nilai kepercayaan. Saat krisis melanda, emas justru bersinar. Saat semua orang panik karena inflasi dan nilai mata uang merosot, emas tetap menjadi salah satu aset yang dicari dan dipercaya. Maka dari itu, menabung emas bukan soal ikut-ikutan zaman, tapi tentang prinsip perlindungan nilai yang telah terbukti sepanjang sejarah. Namun tentu, kita juga tak bisa menutup mata terhadap perubahan zaman. Emas pun kini bertransformasi. Tak lagi hanya berupa logam fisik yang disimpan di lemari atau brankas, kini emas bisa ditabung secara digital, dibeli dengan nominal kecil, dan dijual kapanpun tanpa repot keluar rumah. Ini adalah bukti bahwa emas mampu beradaptasi dengan zaman, menyusul gaya hidup masyarakat yang ingin serba cepat dan praktis. Lewat platform digital seperti e-wallet dan aplikasi investasi, emas kembali mengambil tempatnya sebagai salah satu pilihan investasi yang masuk akal dan mudah dijangkau oleh semua kalangan. Jadi, pertanyaan, masih yakin mau nabung emas? Sebaiknya dijawab dengan cara pandang yang lebih terbuka dan bijak. Menabung emas bukan soal memilih antara kuno atau modern. Ini tentang memahami fungsi emas sebagai pelindung nilai di saat semua hal serba tidak pasti. Jika dulu emas disimpan sebagai simpanan masa tua, sekarang bisa juga digunakan sebagai instrumen perencanaan keuangan jangka panjang. Bahkan, banyak ahli keuangan menyarankan alokasi tertentu dari total portofolio investasi kita untuk emas, sebagai langkah diversifikasi dan pengaman. Ini menunjukkan bahwa emas tidak mati, ia hanya berubah bentuk dan peran sesuai dengan kebutuhan zaman. Ia tetap dibutuhkan, hanya saja dalam konteks yang berbeda dari dulu. Ketika kita berpikir soal tujuan finansial jangka panjang, membeli rumah, menyekolahkan anak, atau pensiun dengan tenang, emas bisa menjadi bagian dari strategi keuangan itu. Meski mungkin tidak memberikan imbal hasil setinggi saham atau aset kripto, namun emas memberikan rasa aman yang sulit ditandingi. Ia tidak menjanjikan kaya mendadak, tapi ia membantu kita untuk tidak jatuh miskin mendadak. Dan dalam dunia yang begitu fluktuatif ini, punya sesuatu yang stabil justru sangat berharga. Apalagi ketika risiko ekonomi global, geopolitik, dan ketidakpastian lainnya terus membayangi. Jadi, sebelum kita memutuskan apakah nabung emas masih layak atau tidak, mari kita pahami dulu esensinya. Bukan sekadar logam kuning yang berkilau, tapi sebagai simbol kestabilan, perlindungan, dan bentuk kecerdasan finansial. Video ini akan membawa kamu menyelami lebih dalam tentang kelebihan dan tantangan menabung emas di era sekarang. Mari kita lihat dengan jernih, bukan dengan prasangka zaman atau sekadar ikut-ikutan tren. Karena pada akhirnya,
Keputusan keuangan terbaik bukan yang paling populer, tapi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan hidup kita. Emas telah lama dikenal sebagai salah satu instrumen investasi yang memiliki stabilitas nilai tinggi. Dalam sejarah keuangan dunia, emas sering menjadi pilihan utama ketika terjadi krisis ekonomi, gejolak politik, atau inflasi tinggi. Nilainya cenderung naik saat mata uang melemah atau ketika kepercayaan publik terhadap sistem keuangan mulai goyah. Hal ini karena emas tidak tergantung pada kebijakan bank sentral, tidak bisa dicetak ulang, dan jumlahnya terbatas. Maka dari itu, stabilitas nilai emas membuatnya digolongkan sebagai aset pelindung nilai. Banyak orang berpikir bahwa investasi terbaik adalah yang bisa memberikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Namun dalam dunia keuangan, imbal hasil yang tinggi biasanya diiringi dengan risiko yang tinggi pula. Disinilah emas mengambil peran penting sebagai penyeimbang. Ia mungkin tidak menawarkan lonjakan keuntungan yang spektakuler, tapi kestabilan nilainya dari waktu ke waktu mampu memberikan rasa aman bagi para investor. Ketika aset lain seperti saham atau kripto anjlok, harga emas justru sering mengalami kenaikan karena permintaannya melonjak. Contohnya, saat terjadi krisis finansial global pada tahun 2008, banyak pasar saham di dunia mengalami keruntuhan drastis. Namun sebaliknya, harga emas justru melonjak tajam. Hal ini membuktikan bahwa emas adalah tempat perlindungan nilai yang andal. Investor di seluruh dunia beralih ke emas untuk menjaga nilai kekayaan mereka. Dalam banyak situasi darurat atau ketidakpastian, emas selalu menjadi aset yang dicari, dan ini menunjukkan kepercayaan jangka panjang terhadap emas sebagai penyimpan nilai yang aman dan stabil. Tidak hanya itu, inflasi juga menjadi musuh utama dalam dunia keuangan. Ketika inflasi terjadi, daya beli mata uang menurun, harga barang naik, dan nilai tabungan dalam bentuk tunai bisa terkikis. Namun, emas memiliki sifat yang berbeda. Ketika inflasi meningkat, harga emas cenderung ikut naik karena dianggap lebih bernilai dibandingkan uang kertas yang makin kehilangan nilainya. Dengan demikian, emas bisa menjadi alat pelindung dari erosi nilai kekayaan akibat inflasi. Meskipun perkembangan teknologi finansial menawarkan banyak alternatif investasi baru, tak banyak yang bisa menyamai kestabilan nilai emas. Bahkan, banyak investor kawakan tetap mengalokasikan sebagian portofolionya untuk emas sebagai bentuk diversifikasi risiko. Mereka tahu bahwa tidak semua aset harus mengejar pertumbuhan tinggi, ada kalanya kestabilan lebih dibutuhkan, apalagi untuk perencanaan keuangan jangka panjang seperti dana pensiun atau tabungan pendidikan anak. Hal lain yang membuat emas tetap relevan adalah sifatnya yang berwujud. Berbeda dengan saham, obligasi, atau aset digital, emas bisa digenggam, dilihat, dan disimpan secara fisik. Bagi banyak orang, hal ini memberikan kenyamanan psikologis yang tidak bisa diberikan oleh aset digital. Bahkan ketika kita menyimpan emas dalam bentuk digital sekalipun, umumnya ada emas fisik yang menjadi jaminan di balik data tersebut. Ini memberi rasa percaya diri lebih pada investor bahwa nilai yang dimiliki bukan sekadar angka di layar, tapi benar-benar nyata. Jadi, ketika berbicara tentang nilai investasi yang stabil, emas tetap menjadi salah satu pilihan terbaik hingga saat ini. Ia tidak menjanjikan kekayaan instan, tapi menjamin ketenangan pikiran. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, memiliki aset yang bisa menjaga nilai kekayaan adalah langkah cerdas. Karena pada akhirnya, bukan hanya soal berapa banyak kita punya, tapi seberapa baik kita bisa menjaga nilai dari apa yang sudah kita miliki. Dan emas telah membuktikan kemampuannya melakukan hal itu selama ribuan tahun. Dalam dunia investasi, ada satu prinsip penting yang selalu ditekankan oleh para ahli keuangan. Jangan taruh semua uangmu di satu tempat. Prinsip ini dikenal dengan istilah diversifikasi. Artinya, kita perlu membagi dana investasi kita ke dalam berbagai jenis instrumen, agar ketika salah satu mengalami kerugian, aset lain bisa tetap menyelamatkan nilai total kekayaan kita. Emas adalah salah satu pilihan populer dalam strategi diversifikasi ini. Meskipun terlihat sederhana dan klasik, emas memiliki karakteristik unik yang membuatnya ideal untuk melindungi portofolio dari risiko yang terlalu tinggi. Salah satu keunggulan emas dalam diversifikasi adalah sifatnya yang tidak terlalu berkorelasi dengan aset lain seperti saham atau obligasi. Ketika pasar saham turun tajam karena krisis, emas justru seringkali naik.
Hubungan yang saling bertolak belakang ini membuat emas sangat berharga dalam menjaga keseimbangan portofolio. Misalnya, jika kita memiliki investasi di sektor saham yang tiba-tiba merugi karena ketegangan politik atau isu global, emas yang kita miliki bisa naik nilainya dan membantu menutupi kerugian dari aset lain. Inilah kekuatan utama diversifikasi yang sesungguhnya. Diversifikasi juga membantu kita mengelola emosi saat menghadapi volatilitas pasar. Banyak investor pemula merasa panik ketika melihat nilai investasinya turun drastis, terutama jika semuanya ditempatkan di instrumen yang sama. Dengan menaruh sebagian dana di emas, kita bisa merasa lebih tenang karena tahu bahwa ada bagian dari portofolio yang relatif lebih stabil. Ketika satu bagian goyah, yang lain tetap kokoh. Ini bukan hanya soal strategi keuangan, tapi juga cara untuk menjaga kesehatan mental dan psikologis dalam menghadapi dinamika investasi. Menariknya, kini emas tersedia dalam berbagai bentuk yang mendukung diversifikasi dengan lebih fleksibel. Selain bentuk fisik seperti logam mulia dan perhiasan, kita juga bisa memiliki emas dalam bentuk digital, reksadana emas, hingga instrumen pasar uang yang berbasis emas. Dengan begitu, kita tidak perlu repot menyimpan fisik emas jika merasa kurang nyaman. Semua bisa diakses lewat platform digital yang aman dan terpercaya. Ini membuat emas semakin relevan di tengah gaya hidup modern, serta semakin mudah dimasukkan dalam strategi diversifikasi aset. Lebih jauh lagi, diversifikasi dengan emas bisa menjadi penopang saat kita ingin berinvestasi untuk tujuan jangka panjang, seperti dana pensiun atau warisan keluarga. Emas bukan sekadar aset, tapi juga bentuk perlindungan nilai dalam jangka panjang. Kita tidak perlu khawatir jika emas tidak langsung memberikan imbal hasil besar dalam waktu singkat, karena perannya bukan untuk itu. Peran emas adalah menjaga agar total kekayaan kita tidak mudah tergerus oleh gejolak ekonomi global. Ini seperti payung cadangan yang baru terasa penting saat badai benar-benar datang. Banyak perencana keuangan menyarankan agar setiap investor menyisihkan 5 hingga 10% dari total portofolionya dalam bentuk emas. Jumlah ini dianggap cukup ideal untuk memberikan perlindungan tanpa mengurangi potensi pertumbuhan dari aset lain yang lebih agresif. Artinya, emas bukan untuk menggantikan investasi lain, tapi untuk melengkapinya. Kita bisa tetap bermain di saham, properti, atau bahkan aset kripto, selama kita juga punya penyangga yang kuat seperti emas. Inilah cara cerdas untuk membangun portofolio yang sehat dan seimbang. Dengan kata lain, menabung emas di zaman sekarang bukan hanya tentang menyimpan kekayaan, tapi juga tentang membangun pondasi keuangan yang kokoh. Di tengah ketidakpastian pasar dan dinamika ekonomi yang sulit diprediksi, diversifikasi dengan emas bisa menjadi strategi yang sangat masuk akal. Bukan karena emas itu ajaib, tapi karena ia punya karakteristik yang berbeda dari aset lain. Dan dalam dunia investasi, perbedaan itulah yang justru bisa menyelamatkan kita dari risiko yang tak terduga. Dulu, ketika orang bicara soal menabung emas, yang terbayang adalah membeli emas batangan atau perhiasan, lalu menyimpannya di lemari atau brankas. Prosesnya terasa ribet, perlu tempat penyimpanan khusus, dan kadang menimbulkan rasa was-was karena risiko pencurian. Tapi sekarang, semua itu berubah. Menabung emas kini jauh lebih fleksibel, mudah, dan bisa diakses siapa saja hanya dengan modal kecil. Perkembangan teknologi finansial telah membuka jalan bagi siapapun untuk memiliki emas dalam bentuk digital, tanpa harus menyentuh logam mulia itu secara langsung. Bahkan, cukup dengan ponsel dan aplikasi, kita sudah bisa mulai investasi emas. Fleksibilitas ini membuat emas tidak lagi menjadi investasi eksklusif bagi orang-orang dengan dana besar. Kini, siapa saja bisa mulai menabung emas dari nominal sekecil Rp5.000. Ini adalah kabar baik, terutama bagi generasi muda atau mereka yang baru belajar mengelola keuangan. Tidak ada lagi alasan, nanti kalau sudah punya uang banyak baru investasi emas. Justru dengan sistem cicilan mikro atau tabungan digital yang disediakan oleh berbagai platform, investasi emas bisa dimulai dari langkah terkecil sekalipun. Ini adalah lompatan besar dalam mendemokratisasi investasi. Selain itu, emas digital juga mempermudah proses jual beli. Jika dulu kita harus ke toko emas untuk membeli, kini cukup buka aplikasi, pilih jumlah gram yang diinginkan, dan transaksi selesai dalam hitungan detik. Begitu juga saat ingin menjual,
Tidak perlu repot membawa emas fisik ke toko dan menunggu hasil taksiran harga. Dengan sistem yang terintegrasi secara online, harga emas bisa dipantau real-time dan transaksi bisa dilakukan kapan saja, bahkan tengah malam sekalipun. Fleksibilitas ini tentu menjadi daya tarik utama bagi masyarakat modern yang ingin segalanya serba cepat dan praktis. Fitur lainnya yang membuat investasi emas semakin fleksibel adalah adanya layanan auto debit atau tabungan berkala. Kita bisa mengatur jadwal agar setiap bulan, dana otomatis disisihkan untuk membeli emas. Sistem ini mirip seperti menabung di bank, tapi bedanya yang kita simpan adalah aset bernilai yang berpotensi naik nilainya dari waktu ke waktu. Dengan cara ini, kita tidak perlu bingung atau lupa untuk konsisten menabung. Semua berjalan otomatis, dan dalam beberapa bulan atau tahun ke depan, hasilnya bisa jadi tabungan emas yang cukup signifikan. Menabung emas juga memberi fleksibilitas dari sisi tujuan keuangan. Emas bisa digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari dana darurat, dana pendidikan anak, hingga persiapan pensiun. Karena mudah dicairkan dan diterima secara luas, emas menjadi aset yang liquid dan serbaguna. Bahkan, beberapa platform menyediakan fitur gadai emas digital, di mana kita bisa mendapatkan dana tunai tanpa harus menjual emas yang dimiliki. Ini membuat emas tidak hanya berfungsi sebagai simpanan, tapi juga bisa jadi solusi keuangan jangka pendek tanpa kehilangan aset. Tidak kalah penting, fleksibilitas emas juga terletak pada sifatnya yang bisa digunakan di berbagai kondisi sosial dan budaya. Di banyak daerah, emas masih dianggap sebagai simbol kepercayaan dan status sosial, sehingga nilainya tidak hanya secara finansial, tapi juga secara kultural. Hal ini menjadikan emas sebagai aset yang fleksibel secara fungsi, bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam acara penting seperti pernikahan, warisan keluarga, atau mahar. Fleksibilitas seperti ini sulit ditemukan pada aset digital lainnya yang cenderung hanya berlaku dalam konteks keuangan semata. Dengan semua kemudahan dan kemajuan ini, kita bisa melihat bahwa menabung emas di zaman sekarang bukanlah aktivitas yang merepotkan atau ketinggalan zaman. Justru sebaliknya, emas telah bertransformasi menjadi instrumen investasi yang sangat adaptif terhadap gaya hidup modern. Apakah kamu seorang karyawan, pelajar, pebisnis, atau ibu rumah tangga, kamu tetap bisa menyesuaikan cara investasi emas sesuai kebutuhan dan kemampuanmu. Fleksibilitas inilah yang membuat emas tetap relevan, bahkan di tengah gempuran berbagai jenis investasi baru yang bermunculan setiap hari. Di tengah dunia yang terus berubah, satu hal yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Krisis ekonomi, konflik geopolitik, inflasi global, hingga pandemi, semua ini menjadi pengingat bahwa kondisi finansial bisa berubah sewaktu-waktu tanpa peringatan. Dalam situasi seperti inilah, emas menunjukkan perannya yang tak tergantikan. Relevansinya justru semakin terasa ketika dunia berada dalam ketidakstabilan. Emas, dengan karakteristiknya yang independen dari sistem keuangan dan nilai intrinsiknya yang kuat, tetap bertahan sebagai aset yang dipercaya banyak orang untuk menjaga nilai kekayaan mereka. Saat krisis melanda, kepercayaan terhadap mata uang, saham, bahkan institusi perbankan bisa goyah. Namun, emas tetap memiliki citra yang kokoh. Ketika orang-orang mulai kehilangan kepercayaan terhadap sistem, mereka cenderung mencari perlindungan dalam bentuk aset yang diakui secara universal. Emas menjadi pelabuhan terakhir yang memberikan rasa aman. Sejarah telah membuktikan bahwa dalam masa-masa penuh ketidakpastian, permintaan terhadap emas melonjak tajam. Ini bukan hanya karena emas bisa diperdagangkan lintas negara, tapi juga karena ia diakui nilainya oleh hampir seluruh bangsa dan budaya di dunia. Relevansi emas juga terlihat dalam fenomena inflasi tinggi yang melanda banyak negara belakangan ini. Ketika harga kebutuhan pokok naik dan daya beli masyarakat menurun, emas justru mempertahankan nilainya. Bahkan, dalam banyak kasus, nilai emas meningkat seiring dengan meningkatnya inflasi. Hal ini menjadikannya pilihan yang bijak untuk menyimpan kekayaan jangka panjang. Dibandingkan menabung uang tunai yang nilainya bisa menyusut karena inflasi, menyimpan emas justru dapat menjaga daya beli di masa depan. Ini adalah bentuk perlindungan finansial yang sangat penting, terutama di masa-masa yang penuh ketidakpastian. Tidak hanya dalam skala individu, bahkan negara dan lembaga keuangan besar pun menyimpan cadangan emas sebagai benteng keuangan nasional. Bank sentral di banyak negara menjadikan emas sebagai bagian dari cadangan devisa mereka,
karena dianggap sebagai aset yang paling stabil dan bisa diandalkan ketika nilai mata uang fluktuatif. Artinya, jika lembaga keuangan sebesar itu saja percaya pada emas, mengapa kita sebagai individu tidak mempertimbangkannya juga? Kepercayaan global terhadap emas bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari kestabilannya yang terbukti lintas zaman dan kondisi. Dalam dunia investasi, ada masa untuk tumbuh dan ada masa untuk bertahan. Emas hadir bukan untuk membuat kita kaya dalam waktu singkat, tetapi untuk memastikan kita tidak jatuh saat badai datang. Ketika nilai aset lain anjlok, emas bisa menjadi jangkar yang menjaga kapal keuangan kita tetap stabil. Fungsi emas bukan sebagai pendorong pertumbuhan agresif, tapi sebagai pelindung nilai yang mampu menjaga pondasi keuangan kita tetap kokoh, bahkan saat semua hal lain tampak goyah. Relevansi emas juga semakin kuat karena sifatnya yang bebas dari risiko pihak ketiga. Berbeda dengan saham yang bergantung pada performa perusahaan, atau mata uang digital yang masih rentan terhadap regulasi dan teknologi, emas memiliki nilai yang tidak terikat pada janji siapapun. Ia tidak bisa dipalsukan begitu saja, tidak bisa bangkrut, dan tidak tergantung pada kebijakan politik. Dalam dunia yang semakin kompleks, di mana ketergantungan pada sistem seringkali menjadi titik lemah, memiliki emas berarti memiliki sesuatu yang benar-benar berada di luar lingkaran risiko tersebut. Jadi, di tengah ketidakpastian ekonomi global yang makin terasa, menabung emas bukanlah pilihan kuno, melainkan keputusan yang cerdas. Relevansi emas justru makin nyata saat dunia berada dalam situasi sulit. Ia bukan hanya simbol kemewahan, tapi juga perlindungan dan ketahanan. Dengan memiliki emas, kita tidak hanya menyimpan kekayaan, tetapi juga membentengi masa depan kita dari kemungkinan buruk yang bisa datang sewaktu-waktu. Inilah alasan mengapa emas, sejak ribuan tahun lalu hingga hari ini, tetap menjadi bagian penting dalam strategi keuangan yang bijak. Di tengah derasnya arus digitalisasi dan munculnya berbagai jenis investasi baru, emas tetap berdiri sebagai simbol kestabilan, keamanan, dan kepercayaan. Banyak yang tergoda mengejar keuntungan besar lewat instrumen berisiko tinggi, namun lupa bahwa menjaga nilai kekayaan juga merupakan strategi penting dalam perencanaan keuangan. Emas hadir bukan untuk menyaingi investasi modern, tapi untuk melengkapinya. Ia bukan pesaing, tapi penjaga. Dalam dunia yang penuh kejutan ekonomi, memiliki emas berarti kita sedang membangun fondasi finansial yang tahan banting. Poin demi poin yang telah dibahas menunjukkan bahwa menabung emas di zaman sekarang bukan hanya masih relevan, tetapi juga menjadi keputusan yang rasional dan bijaksana. Nilai investasi yang stabil, peran penting dalam diversifikasi aset, fleksibilitas dalam metode pembelian dan penyimpanan, hingga relevansinya dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, semuanya memperkuat posisi emas sebagai aset yang layak dimiliki oleh siapapun, dari generasi muda hingga kalangan mapan. Bahkan dengan modal kecil sekalipun, setiap orang kini bisa mulai memiliki emas. Kita tidak sedang membicarakan investasi cepat kaya. Kita sedang membicarakan bagaimana cara melindungi hasil kerja keras dari ancaman inflasi, krisis, dan risiko tak terduga. Emas, dalam hal ini, ibarat pelindung yang tenang. Ia mungkin tidak selalu bersinar terang, tetapi dalam gelapnya ketidakpastian, justru emaslah yang memantulkan cahaya kepercayaan. Maka dari itu, pertanyaannya bukan lagi, masih yakin mau nabung emas, tapi justru, kenapa belum mulai dari sekarang? Tak perlu menunggu punya banyak uang untuk mulai. Tak perlu ragu soal penyimpanan, proses jual beli, atau harga. Teknologi telah membuat semuanya lebih mudah, lebih cepat, dan lebih aman. Kita hanya perlu niat dan disiplin untuk menabung secara konsisten. Sekecil apapun jumlahnya, emas tetaplah emas. Nilainya tetap berharga dan berpotensi tumbuh seiring waktu. Bahkan, mungkin keputusan kecil hari ini akan menjadi tabungan besar di masa depan. Di era yang serba instan, kita sering lupa bahwa kekayaan sejati dibangun pelan-pelan. Emas mengajarkan kita tentang kesabaran, tentang ketekunan, dan tentang nilai sejati dari sebuah kekayaan. Ia tidak menawarkan janji manis, tapi menawarkan kepastian. Dan di dunia yang serba tidak pasti, kepastian adalah sesuatu yang sangat langka dan sangat berharga. Kini saatnya kita berpikir lebih luas soal keuangan. Tidak hanya soal untung besar, tapi juga soal bagaimana bertahan saat kondisi sulit.
Tidak hanya soal ikut tren, tapi juga soal memahami apa yang paling cocok dengan kebutuhan dan tujuan jangka panjang kita. Dan dalam banyak kasus, emas selalu berhasil membuktikan dirinya sebagai jawaban. Jadi, apakah menabung emas masih relevan di zaman sekarang? Jawabannya, sangat relevan. Bukan karena emas itu kuno, tapi karena emas punya kualitas yang tak lekang oleh zaman. Nilainya bukan hanya diukur dengan angka, tapi juga dengan rasa aman yang diberikannya. Maka kalau kamu ingin investasi yang sederhana tapi kuat, klasik tapi tetap modern, maka menabung emas bisa jadi langkah kecil yang membawa dampak besar dalam hidupmu. Mari mulai dari sekarang, demi masa depan yang lebih tenang dan terencana.